Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada saudara-saudaraku para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pencipta kita. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Allah paling tahu bagaimana diri kita karena Dia yang menciptakan lahir batin kita. Allah tahu kita ingin bahagia karena Allah lah pencipta kebahagiaan. Allah tahu kita ingin mulia dan Dialah yang memiliki kemuliaan. Allah tahu kita ingin selamat dunia dan akhirat dan Dialah penyelamat. Semua kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin kita layak sebagai penghuni surganya Allah, dan Allah tidak ingin kita menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya Allah pertama kali menciptakan manusia, Adam dan Hawa, bertempat tinggal di surga. Karena kesalahan menuruti godaan iblis, memakan buah kuldi yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Adam dan Hawa diturunkan ke dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Demi kemuliaanku, kamu berdua harus meninggalkan surga ini. Kalian akan turun ke bumi yang telah lama terbentang di sana. Segala kebutuhan hidupmu tersedia, tetapi kalian harus bersusah payah, harus bekerja keras untuk mendapatkannya." Selain Adam dan Hawa, iblis juga diusir dan harus hidup di bumi. Firman Allah, "Turunlah kalian ke bumi. Di bumi kamu hidup, di bumi kamu mati. Dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Di atas bumi kelak kamu dan anak cucumu selalu mendapatkan godaan dan tipu daya iblis, agar anak cucumu celaka dan hidup sengsara. Di sana anak cucumu akan menghadapi perjuangan berat, dan jenis laki-laki akan berusaha payah mencari nafkah untuk keluarganya. Dari jenis perempuan akan mengalami kesakitan dikala melahirkan anak. Namun kamu jangan khawatir, kamu dan anak cucumu akan kuberi petunjuk-petunjuk, yaitu ajaran-ajaran agama. Barang siapa mengikuti petunjukku, maka ia akan selamat dari godaan iblis." Lalu bagaimana dengan nasib kita yang sudah hidup di dunia ini? Apakah kita harus mengikuti bujuk rayuan iblis yang mengajak kita menjadi penghuninya nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Allah sudah banyak mengingatkan kepada kita. Allah sudah banyak memperingatkan kepada kita melalui pedoman hidup Al-Quran dan Rasul-Nya. Kepada saudara-saudaraku para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya untuk menyembahnya dan menyuruh mereka untuk taat kepadanya. Kemudian mengutus para rasulnya kepada mereka sebagai pembawa berita gembira dan memberi peringatan untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju terang, menunjukkan mereka menuju jalan yang lurus, sampai kemudian jalan hidup mereka teratur dan keyakinan mereka sempurna dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu,
dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita mengikuti langkah-langkah iblis atau setan, karena setan adalah musuh yang nyata bagi kita. Selain iblis yang selalu menggoda, mengajak berbuat dosa, ternyata ada nafsu yang tertanam di dalam diri kita, yang selalu mengajak manusia ingkar kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah beri penawarnya, yaitu akal. Jika kita manusia hidup di dunia ini ingkar kepada perintah Allah, tidak mau berbuat baik, maka dia sudah mengikuti nafsunya. Dan jika ada manusia taat dan tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah, berarti dia sudah mengikuti akalnya. Karena dengan akal inilah kita bisa berpikir, merenung, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis dan nafsu selalu mengajak kita berbuat dosa dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tersesat, tidak tahu arah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyeret kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita lawan iblis dan nafsu ini. Paksakan diri kita untuk berbuat kebajikan. Paksakan diri kita untuk mengerjakan sholat. Paksakan diri kita untuk baca Al-Quran. Paksakan diri kita untuk mengerjakan amal-amal soleh lainnya, agar kita tidak sia-sia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mal hayatud dunya ila mata'ul gurur. Tidak ada kehidupan di dunia ini, kata Allah, kecuali hanya kesenangan yang menipu. Kepada saudara-saudaraku para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya ini ceramah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan kita mendengarkan ceramah ini, kedepannya kita menjadilah hamba-hamba Allah yang selalu taat dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli haja fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.